Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laisa Jimatu Fatimah Ramadhani dengan NIM 115. Saya akan mereview bab 3 dengan judul pembelian berulang dalam hubungan bisnis. Pembelian berulang terjadi karena pelanggan melihat manfaat dalam terus berinteraksi dengan pemasok yang sama. Pemahaman mengenai keunggulan pemasok dan manfaat bagi pelanggan adalah kunci dalam mengelola hubungan bisnis yang sukses. Manfaat pemasok sebagai penentu pembelian berulang. Pembelian berulang terjadi karena manfaat yang diterima pelanggan yang dipengaruhi oleh ikatan seperti kepercayaan dan komitmen. Ikatan ini dapat berupa faktor ekonomi atau psikologis. Pembelian berulang bisa terjadi dengan atau tanpa adanya ikatan. Kepercayaan dan komitmen memainkan peran penting dalam mendukung pembelian berulang, baik melalui inti maupun layanan tambahan yang diberikan pemasok. Struktur manfaat pelanggan ini membantu menjelaskan alasan dibalik keputusan pelanggan untuk terus melakukan pembelian berulang dari pemasok yang sama. Pembelian berulang yang disebabkan oleh elemen pertukaran. Pembelian berulang didorong oleh layanan inti atau layanan tambahan yang diberikan oleh pemasok. Layanan inti memenuhi kebutuhan fungsional sebagai pelanggan sebagai tambahan yang menilaikan nilai layanan inti tetapi tidak mencakup kebutuhan fungsional. Jika pemasok dapat memberikan manfaat bersih yang lebih besar dibanding manfaat bersih yang dibandingkan pesaing, pelayanan tersebut akan membeli dari pemasok tersebut. Layanan tambahan seperti dukungan teknis dan layanan pemesanan seringkali sulit ditiru dan memberikan kompetitif yang lebih luas dibandingkan layanan inti. Pembelian ulang karena ikatan. Pembelian ulang karena ikatan melibatkan pelanggan dan pemasok. Dari sisi pelanggan, faktor ekonomi seperti kewajiban login, spesifitas, dan kepuasan dapat mendorong loyalitas. Ikatan juga dapat didasarkan pada kepercayaan dan komitmen yang cenderung lebih kuat daripada hanya kepuasan atau ekonomi. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi, resiprositas, dan referensi. Selanjutnya ada teori kontrak. Teori kontrak menjelaskan cara mengurangi ketidakpastian melalui 3 jenis kontrak: klasik, neoklasik, dan relasional. Kontrak klasik merinci semua hak, kewajiban, dan kunci secara eksplisit, namun sering tidak mencakup seluruh kompleksitas kondisi nyata. Neoklasik mengatur cara penanganan ketidakpastian daripada merinci dengan observ artibris dengan menjelaskan atau menyelesaikan konflik. Kontrak relasional mengandalkan janji implisit untuk mencegah perilaku oportunistik tanpa ketentuan eksplisit. Bayangan masa depan menjadi alat penguat di hubungan ini. Hubungan bisnis dari waktu ke waktu. Hubungan bisnis bersifat temporal, terkait perilaku pembelian berulang. Sebelumnya, fokus kita adalah perspektif statis, yaitu mengapa pelanggan memiliki pemasok tertentu dalam situasi saat ini. Namun penting juga untuk melihat perilaku ini dalam konteks jangka panjang, yang mencakup sejarah dan masa depan hubungan bisnis. Topik ini akan dieksplorasi lebih lanjut dalam pembahasan tentang siklus hidup hubungan bisnis. Siklus hubungan bisnis. Pendekatan Dreyer et al. 1987 mengenai siklus hubungan bisnis memiliki 5 fase: inisiasi, eksplorasi, perluasan, konsolidasi, dan penghentian. Siklus ini berawal dari saling mengenal hingga pembentukan ikatan yang semakin kuat antara pemasok dan pelanggan. Setiap hubungan bisnis memiliki kemungkinan untuk berakhir, umumnya atas inisiatif pelanggan. Meskipun ilustrasi siklus ini menunjukkan alur ideal, kenyataan dapat berbeda dan durasi tiap fase bervariasi. Pendekatan ini penting sebagai dasar dalam manajemen hubungan bisnis di setiap fase. Pertimbangan dinamis tentang siklus hidup hubungan bisnis. Model siklus hidup hubungan bisnis seringkali dikritik karena sifatnya yang terlalu kaku. Strauss 2006 memperkenalkan fase risiko yang bisa muncul kapan saja, sehingga mendorong manajemen pencegahan, migrasi, dan pemulihan pelanggan secara berkelanjutan. Brown menawarkan pendekatan yang tidak mengklaim urutan fase tetap, melainkan membedakan antara situasi pemasok dalam dan luar yang mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Studi oleh Edgar dan kawan-kawan menunjukkan bahwa seiring waktu kontribusi pemasok terhadap nilai pelanggan bergeser dari pengadaan ke produksi.